Selamat sore Bu Ena dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai ekstraksi dan standarisasi ekstrak. Jurnal yang menjadi acuan kami pada kali ini adalah Standardization of Purified Extract Mahoni Seed and Antioxidant Activity. Anggota dari kelompok 5 adalah Agnes Margarita Sihombing dengan NIM 145, Yuven Novella dengan NIM 154, Angelina Kinsa Pandita dengan NIM 181, dan Desi Natalia Rambu dengan NIM 182. Berikut adalah konten-konten yang akan dibahas. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat bahan dan alat, yang kelima metode, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Konten pertama yang akan dibahas adalah abstrak. Indonesia memiliki banyak tanaman yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Contohnya adalah diabetes. Salah satu tanaman Indonesia yang telah menunjukkan aktivitas antidiabetik adalah mahoni. Dalam studi ini telah diselidiki standarisasi dan aktivitas antioksidan dari ekstrak murni biji mahoni. Metode standarisasi termasuk uji organoleptik, uji susut pengeringan, penentuan kadar abu total, penentuan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar sari yang larut air, penetapan kadar sari yang larut dalam etanol, serta profil fitokimia, seperti uji alkaloid, uji flavonoid, uji fenolik, uji saponin, terpenoid, dan uji steroid. Hasil dari uji ini menunjukkan ekstrak murni biji mahoni memenuhi syarat sebagai bahan baku untuk obat herbal dan juga memiliki potensi sebagai antioksidan dengan ditunjukkannya nilai IC50 sebesar 33,86 Ug per ml dibandingkan dengan standar. Bagian kedua yang akan dibahas adalah pendahuluan. Tanaman mahoni sebelumnya telah dilaporkan sebagai antidiabetik, anti peradangan, anti mutagenesis, anti hipertensi, anti malaria, dan anti tumor. Peneliti lain juga melaporkan mahoni sebagai antidiabetik, namun belum bisa disertai dengan mekanisme yang jelas. Senyawa utama dari mahoni adalah sweetenin, namun dalam bijinya juga banyak mengandung lipid. Sweetenin telah diteliti dapat mengurangi kadar kolesterol, mengurangi kadar trigliserida, mengurangi kadar glikogen hati, serta biji mahoni juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dalam studi ini telah diteliti standarisasi ekstrak murni dan aktivitas antioksidan dari biji mahoni. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Mahoni adalah salah satu jenis tumbuhan atau tanaman yang berasal dari daerah tropis Hindia Barat. Tumbuhan ini biasanya dapat tumbuh dengan liar di berbagai hutan jati, pinggir pantai, dan pinggir jalan sebagai pohon peneduh. Taksonomi tumbuhan mahoni diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom, plantae atau tumbuhan. Divisi, Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas, Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Ordo, Sapindales. Famili, Meliaceae. Genus, Swietenia. Spesies, Swietenia mahagoni. Berikut adalah beberapa kegunaan dari mahoni. Yang pertama, bagian kayu. Kayu digunakan untuk mebel, furniture, barang ukiran, dan kerajinan tangan. Sedangkan kulit kayu dimanfaatkan untuk pewarna pakaian, getah untuk bahan baku lem, daun untuk pakan ternak, ekstrak biji untuk pestisida nabati, ekstrak berupa metanol kayu dan air metanol biji digunakan sebagai antidiabetes. Ekstrak menurut Samuelson tahun 1999 merupakan campuran dari banyak senyawa, dan senyawa tertentu seringkali hanya merupakan bagian yang sangat kecil. Ekstrak merupakan sediaan yang berasal dari semua senyawa yang dapat larut ke dalam pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstrak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ekstrak kasar dan ekstrak murni. Ekstrak kasar artinya ekstrak yang mengandung semua bahan yang tersari dengan menggunakan pelarut organik. Sedangkan ekstrak murni adalah ekstrak kasar yang telah dimurnikan dari senyawa-senyawa inert melalui proses penghilangan lemak. Penyaringan menggunakan resin atau adsorben. Ekstrak murni lebih disukai karena mempunyai bahan aktif atau komponen kimia yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar.
Sebagai contoh, kandungan senyawa aktif dalam ekstrak kasar 20% setelah dimurnikan, senyawa aktif akan meningkat menjadi 60%. Menurut Wijaksera tahun 1991. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Ekstraksi banyak dilakukan dalam bidang industri makanan dan juga bidang farmasi. Berdasarkan prosesnya, ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Ekstraksi cair-cair yaitu proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Sedangkan ekstraksi padat cair yaitu proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Adapun macam-macam dari metode ekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi secara dingin. Ekstraksi secara dingin umumnya ada dua, yaitu maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut dan tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Yang kedua ada perkolasi. Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibahas Sahi. Yang kedua ada ekstraksi secara panas. Umumnya ekstraksi secara panas ada tiga. Yang pertama reflux. Reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N2 diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif. Selanjutnya ada sokletasi. Sokletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun penyari simplisia dalam kelongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Kemudian ada destilasi uap. Destilasi uap adalah metode yang populer untuk ekstraksi minyak-minyak atsiri dari sampel tanaman. Metode destilasi uap air diperuntukkan untuk menyaring simplisia yang mengandung minyak atsiri atau mengandung komponen kimia yang merupakan titik didih pada tekanan udara normal. Ekstraksi ini merupakan proses yang menjamin bahwa produk akhir obat atau obat, ekstrak, ataupun produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu. Standarisasi dalam bidang kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma kefarmasian. Ekstrak distandarisasi dengan beberapa dua parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik meliputi penetapan organoleptis, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekhususan bentuk, warna, bau, dan rasa dari ekstrak yang diuji. Yang kedua, penetapan kadar sari yang larut dalam air, dilakukan untuk mengetahui kandungan terendah zat yang larut dalam air. Yang ketiga, penetapan kadar sari yang larut dalam etanol. Ini berfungsi untuk mengetahui kandungan terendah zat yang larut dalam etanol tetapi memungkinkan tidak larut dalam air. Yang keempat, uji fitokimia merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan lainnya. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Screening fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak meliputi pemeriksaan kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, dan saponin menurut prosedur yang telah dilakukan oleh Harbon tahun 1987. Selanjutnya ada
parameter non-spesifik yang meliputi uji susut pengeringan. Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai bobot tetap. Tujuannya untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susut pengeringan jika tidak dinyatakan lain adalah di bawah 10%. Selanjutnya ada penetapan kadar abu. Penetapan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan komponen yang tidak menguap, yang tetap tinggal pada pembakaran dan pembijaran senyawa organik. Semakin rendah kadar abu suatu bahan, maka semakin tinggi kemurniannya. Tinggi rendahnya kadar abu suatu bahan antara lain disebabkan oleh kandungan mineral yang berbeda pada sumber bahan baku dan juga dapat dipengaruhi oleh proses demineralisasi pada proses pembuatan. Dan yang terakhir adalah penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran lain yang mengkontaminasi bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, bahan. Bahan yang digunakan adalah biji mahoni, diklorometana, metanol, N-butanol, N-heksana, serta DPPH. Sedangkan alat yang digunakan adalah pelat KLT, kit KLT, rotary evaporator, dan yang terakhir spektrofotometer UV vis. Metode yang digunakan meliputi: yang pertama, biji-bijian es mahagoni dikumpulkan di kota Makassar. Kemudian, spesimen diidentifikasi di laboratorium FFUMI. Setelahnya, untuk membuat ekstrak digunakan etanol, dan yang terakhir, ekstrak dimurnikan dari lipid dengan larutan heksana. Pengujian meliputi parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik meliputi uji organoleptis, penetapan kadar sari larut air, penetapan kadar sari larut etanol, dan uji fitokimia. Uji fitokimia ini meliputi uji alkaloid, uji flavonoid, uji fenolik, uji saponin, uji terpenoid, dan uji steroid. Untuk parameter non-spesifik meliputi uji susut pengeringan, penetapan kadar abu tidak larut dalam asam. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. 10 mg ekstrak murni diukur dalam berbagai konsentrasi, yaitu 20 ppm, 30, 40, 50, dan 60 ppm. Setiap larutan standar sebanyak 1 mili ditambahkan dengan 0,2 mili AlCl 10%, 0,2 mili kalium asetat 1 m, 3 mili metanol, dan 5,6 mili aqua bidestilata. Kemudian diinkubasi selama 30 menit. Selanjutnya, absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum atau 415 nm. Selanjutnya, ekstrak murni diuji menggunakan metode DPPH. Sampel sebanyak 0,5 mili ditambahkan 3,5 mili DPPH, kemudian diinkubasi selama 30 menit. DPPH dideteksi menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 570 nanometer. Quercetin digunakan sebagai kontrol positif. Penghambatan antioksidan dihitung dengan menggunakan kurva baku. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan. Parameter standarisasi yang digunakan mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia. Dalam penelitian ini, sebanyak 3.750 gram biji mahoni berhasil diekstraksi dan diperoleh ekstrak murni sebanyak 73,86 gram atau 1,9%. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut. Selanjutnya, hasil parameter standarisasi pada tabel 2 adalah sebagai berikut. 1. Pada uji organoleptis, warna ekstrak adalah merah kecoklatan dan memiliki rasa yang pahit. Yang kedua, penetapan kadar abu total di bawah 1,71% dan penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam di bawah 0,38%. Hasil uji juga menunjukkan adanya kontaminan anorganik namun kadarnya di bawah 2%. Yang keempat, penetapan kadar sari larut air di bawah 14,84% dan penetapan kadar sari larut dalam etanol di bawah 15,38%. Yang terakhir, screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak mengandung beberapa senyawa seperti flavonoid, saponin, terpenoid, dan alkaloid.
Pada tabel 3, dapat diketahui bahwa uji kontaminasi logam berat bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan logam berat pada ekstrak yang tidak dapat ditoleransi pada senyawa obat seperti PB dan CD. Dari hasil uji ditemukan adanya kandungan PB dan CD namun dalam konsentrasi yang rendah atau masih dapat ditoleransi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kontaminasi dari polusi udara di mana tanaman tersebut tumbuh. Selanjutnya akan dibahas mengenai tabel 4 atau mikrobiologi tes. Hal penting untuk obat herbal adalah tidak mengandung mikroorganisme. Dari hasil uji ditunjukkan bahwa ekstrak mengandung mikroorganisme yang masih dapat ditoleransi. Selanjutnya, pada tabel 5 dapat diketahui bahwa ekstrak murni biji mahoni telah dideteksi kandungan flavonoidnya menggunakan spektrofotometer UV vis dan menggunakan rutin sebagai standar. Hasil uji pada tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 2,3 mikrogram per gram flavonoid pada ekstrak. Sweetenin merupakan senyawa utama dari biji mahoni. Ekstrak diletakkan pada pelat KLT atau pelat single silica gel F254 berukuran 7 x 1 cm. Kemudian dievaluasi menggunakan kloroform dengan metanol perbandingan 1:1 sebagai fase gerak, sehingga senyawa sweetenin dapat dipisahkan dengan laju alir sekitar 0,21 sampai 0,9. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat titik atau bulatan pada RF sekitar 0,773 dan juga telah dideteksi dengan asam vanilin sulfat. Lebih lanjut, senyawa diidentifikasi menggunakan gambaran J dan hasilnya pada 10 mikroliter larutan ekstrak mengandung sekitar 2,49 mikrogram per mikroliter sweetenin. Ekstrak mahoni atau ekstrak metalonik telah menunjukkan aktivitas hipoglikemi dan antioksidan yang signifikan pada tikus diabetes. Ekstrak muni telah diuji dengan uji antioksidan menggunakan metode DPPH. Ekstrak murni memiliki IC50 sebesar 33,86 mikrogram per ml, dapat dilihat pada tabel 6. Sedangkan quercetin sebagai standar memiliki IC50 sebesar 29,14 mikrogram per ml, dapat dilihat pada tabel 7. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak murni memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan menangkap radikal bebas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak murni dari biji mahoni memenuhi syarat sebagai obat herbal dan juga berpotensi sebagai antioksidan dengan IC50 sebesar 33,86 mikrogram per ml. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman